kejadian yang kurang mengenakan. Gue pakai jilbab dan dia masih maksa jar gue untuk masuk ke agama gue. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Oh iya, buat kalian yang mungkin mau mutualan sama aku di Instagram, maksudnya follow-followan, nanti langsung aja follow @userkim. Tenang aja guys, langsung aku follow back kok. Adapun dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang beberapa influencer asal Indonesia yang ketika di Korea nih, entah itu untuk berlibur kah, kerja kah, atau bahkan studi di negara tersebut, mengungkapkan tentang bagaimana pengalaman mereka ketika ditawari untuk masuk ke dalam sebuah agama. Padahal mereka itu udah kayak tampilannya muslim banget loh guys, tapi tetap ditawarin untuk masuk ke dalam sebuah agama. Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi guys, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, buat kalian yang pengen awet muda, maksudnya nggak cepat keriput seperti itu, maybe bisa coba produk retinol ya guys. Dan salah satu rekomendasi produk retinol yang bisa kalian coba adalah produknya Wardah yang Renew You. Aku sendiri baru coba moisturizer malam mereka, dan kemarin aku mesen juga serumnya tapi belum sampai. Honestly yang buat aku suka sampai moisturizer ini sampai mutusin untuk beli serumnya juga, karena dia itu ngebuat wajah itu jadi lembab, halus, keesokan harinya ya itu wajah kelihatan lebih cerah, seger gitu guys. Dan buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain juga, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Nah teman-teman, belum lama ini Jinju itu kayak ngebuat sebuah video. FYI, Jinju ini adalah seorang influencer ya, influencer asal Indonesia, dan sekarang dia itu lagi studi guys di Korea. Nah dalam video terbarunya dia itu seperti kayak membagikan tentang bagaimana pengalaman yang kurang menyenangkan gitu loh ketika dia di Korea setelah dia itu memutuskan untuk memakai hijab. FYI dulu sebelumnya untuk Jinju itu kayak nggak pakai hijab teman-teman. Nah sekarang dia itu pakai hijab, dan ketika dia udah pakai hijab dia itu merasakan bagaimana perbedaan yang signifikan banget, terutama tentang kejadian yang dia alamin baru-baru ini, sampai dia itu memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada publik. Dimana ada seorang ajusi yang tiba-tiba nyamperin dia, nanya dia dari mana, habis itu Jinju bilang dari Indonesia, terus dia itu diminta untuk percaya sama Tuhan dari agama lain. Adapun untuk Jinju menceritakan seperti ini guys. Oke, udah saatnya gue berbicara. Ini karena kejadian hari ini ya. Tadi gue lagi mau beli kopi, gue lagi jalan biasa, gue jalan biasa. Jalan doang main HP gini, lagi ribet sama HP. Tiba-tiba ada bapak-bapak naik sepeda, Joshi, "Where are you from?" teriak gitu kan dari seberang sana ya. Gue gak mau, gue tuh tahu di Korea tuh gue gak mau ajak berantem orang, apalagi bapak-bapak, karena gue pakai kerudung, sensi banget. Gue tahu itu gitu. Jadi gue diem gitu, gue cuma main HP, terus disamperin, bener-bener depan gue, jebret gitu kan, depan gue, dan dia ngomong gini lagi, "Where are you from?" gitu kan. Terus gue bilang, gue langsung senyum kayak, "Indonesia," gue ngomong gitu. Terus kata dia gini, "Haha, Indonesia, believe in Jesus Christ." Terus di jalan ketawa-tawa, jalan naik sepeda ke sana. Gue langsung kayak diem dulu tuh, gue bentar. Apa tuh barusan? Apa itu barusan gitu? Itu bentuk kekesalan gue gitu. Nih makanya gue cerita, karena dari kemarin-kemarin gue masih tahan-tahan ya nggak cerita-cerita ke kalian. Soalnya gini, ini bentuk dari culture shock gue menurut gue ya. Karena dulunya 2019, 2022, 2023 gue di Korea, gue tidak pernah merasakan dirasisin. Dan gue gak pakai kerudung memang gitu loh. Jadi gue sangat merasakan perbedaan yang signifikan gitu loh saat gue pakai kerudung dan gue tidak pakai kerudung. Kalau dulu tuh ya gue dirasisin sepele lah. Kalau misalnya gue udah ngucap kayak pakai bahasa asing gitu, kayak di kereta, terus gue kayak angkat telepon, abis itu samping gue ini berdiri, dia lebih prefer dia prefer berdiri daripada duduk samping gue. Gue masih yang kayak udah, gue nggak tersinggung, biasa aja gitu. Selain itu, Jinju juga menceritakan tentang pengalaman yang cukup creepy, di mana dia itu seperti kayak ditawari untuk masuk ke dalam sebuah agama gitu loh. Dan ini tuh bukan hanya terjadi sekali doang guys. Sebelum dia pakai hijab juga pernah dulu. Jadi dulu ada kayak teman kampusnya ini kayak ngejebak dia untuk ikut ke dalam sebuah pertemuan. Dimana untuk pertemuan ini pada awalnya dikatakan adalah pertemuan hari ayah lah gitu, tapi ternyata enggak, malah ke pertemuan soal agama. Terus waktu dia udah pakai hijab pun masih ada juga ya guys yang nawarin. Creepy juga kan. Lebih lanjut, Jinju menceritakan seperti ini. Terus ada orang-orang bergerombolan bagiin flyer agama. Gue gak pakai kerudung, gue mikir ya udah, karena mereka gak tahu agama gue, mereka gak tahu identitas gue gitu kan. Tapi ini beberapa waktu lalu gue pakai jilbab gitu loh. Gue pakai jilbab dan dia masih maksa ngejar gue untuk masuk ke agama gue, katanya begitu. Maksud gue,
Ya mungkin gini ya, banyak yang bilang kan, yang ngebela juga. Teman-teman aku banyak yang di Korea pakai kerudung aman-aman aja. Maksud gue mungkin mereka itu dari pertama kali ke Korea mereka sudah pakai kerudung. Jadi mereka tidak tahu perbedaannya seperti apa. Gue ini dulunya nggak pakai kerudung, dan gue pakai kerudung tuh baru banget tuh pakai kerudung, dan baru datang. Dari awal-awal, kalau kalian nggak, di awal-awal gue masih pakai gamis, pakaian panjang segala macem kan. Itu luar biasa, pandangan mereka luar biasa. Lu tahu? Gue lagi mau nyebrang, gue lagi nunggu berdiri di penyeberangan, gue main HP sambil pakai headphone. Kakek tahu kan jalannya gue gini, jalannya nih kayak gini, terus nyamperin gue. Ini gue udah berdiri di sini nih, samperin kayak gini, bener-bener di samping persis dia begini. Lama banget sampai itu hijau, baru gue jalan, baru dia berhenti ngeliatin. Jadi gue begini, ini tatapan gue begini kelihatan ya. Ini orang nih nompoin gue banget nih, di sini nih mukanya nih, di sini nih, begini, atas bawah, ngeliatin atas bawah. Gue jalan aja berkali-kali dengan orang yang berbeda. Terus kalau kalian juga ngikutin gue dari dulu, gue pernah juga waktu itu dijebak sama teman kampus gue sendiri. Ya beda jurusan sih, tapi teman kampus, untuk ikut ke pameran Hari Ayah. Nggak taunya malah apa? Agama. Ya, yang kayak gue dimasukin ke ruangan, 3 orang di situ dengan kitab-kitab yang berbeda bahasa. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Cina sama bahasa Korea. Suruh baca. Terus mereka mengiming-imingin gue untuk pindah warga negara. Jadi gue bisa jadi warga negara Korea. Gue dikasih laki juga, ntar lu bisa nikah juga di sini. Terus lu punya apartemen dan mobil. Gue masih nggak apa-apa, masih yang kayak udah mungkin dia nggak tahu ya karena gue nggak berhijab. Ini gue udah berhijab ya untungnya nggak sampai dibawa, tapi sampai dikejar untuk kayak gitu. Selain itu, Jinju juga seperti membandingkan tentang bagaimana perlakuan yang ia dapatkan di Busan dan di Seoul. Di Seoul dia tuh beneran hampir nggak pernah dirasisin dan cuma dilihat aja, dan dia masih nggak apa-apa dengan hal tersebut. Tapi kalau di Busan itu kayak banyak banget, dan dominannya memang orang tua ya guys. Ya mungkin karena mereka juga kaget atau nggak terbiasa dengan pakaian yang asing menurut mereka. Dan Jinju masih nggak apa-apa dengan hal tersebut. Tapi kalau sudah sampai berhenti dan memintanya untuk percaya dengan Tuhan dari agama lain, menurutnya itu sudah melanggar privasi. Dan dia juga menegaskan jika ada orang muslim yang seperti itu, dia juga nggak suka kok. Lebih lanjut, Jinju mengatakan seperti ini. Gue juga nggak suka kok kalau misalnya ada orang Islam yang kayak begitu ke agama lain. Kecuali kalau sama teman-teman masih bercandaan tongkrongan nggak apa-apa gitu. Tapi ini kalau orang asing tiba-tiba nih gue datang, mau kemana? Ayo mau kemana? Gue begitu, ya kan, tiba-tiba ayo masuk Islam. Orang gila mana yang begitu? Kesel pasti, ya kan? Lucu banget lagi gue. Waduh, creepy juga sih dengar ceritanya. Anyway, di tempat aku lagi hujan guys. Ya sorry banget ya. Tapi gimana nih, apakah suaraku masih kedengaran jelas? Jinju lantas menjelaskan alasan dibalik dirinya yang jarang banget upload. Salah satunya adalah karena malas keluar dan sebisa mungkin ngonten di tempat tinggalnya. Dia pun lantas meminta pengertian dari para netizen karena di sini dia itu hanya menyelesaikan apa yang sudah dia mulai dari dulu. Dan buat yang nyalahin Jinju dengan mengatakan, udah tahu negara rasis gini. Jinju menjawab bahwa dulu dia kan gak memakai hijab, jadi gak pernah merasa nih dirasisin. So dia kayak fine-fine aja. Namun sekarang dia itu telah memakai hijab dan benar-benar merasakan perbedaan yang signifikan. Dia pun lantas mengatakan akan menyelesaikan kuliahnya, sebab dia juga sudah mengeluarkan biaya yang tentunya gak sedikit untuk studinya di Korea Selatan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana cerita dari Jinju. Anyway, cerita dari Jinju ini bukan satu-satunya, sebab di video yang udah kita bahas sebelumnya, di sana ada turis yang mengungkapkan cerita yang hampir sama, di mana ada temannya yang memakai hijab itu mendapatkan perlakuan yang berbeda teman-teman, berbeda dalam artian yang negatif. Dan mungkin untuk kalian yang pengen tahu cerita fullnya gimana, nanti bisa langsung nonton video tersebut, oke? Dan guys, tidak hanya soal masalah hijab doang, masalah ditawari masuk agama seperti yang diungkapkan oleh Jinju juga pernah didapatkan oleh orang-orang Indonesia waktu di Korea Selatan. For example adalah cerita dari Hussein Kim, di mana Kak Hussein mengungkapkan bahwa ini merupakan pengalaman yang ditunggu-tunggu selama ia tinggal di Korea. Wow, ditunggu nggak tuh? Lebih lanjut, Kak Hussein menceritakan seperti ini. Tiba-tiba ditawarin masuk agama di Korea Czech. 어디 말 잘하세요? 인도네시아 왔어요. 인도네시아 말 하세요? 인도네시아면 인도네시아 왔어요. 혹시 시간 좀 안 돼요? 뭐라고요? 시간, 타임, 쇼 타임. 2 minute. Video. No. 유서야. You were.
Akhirnya ditawarin agama der. Pengalaman asik. Kayak gitu der ya. Prospek agama di Korea itu banyak banget. Jadi buat teman-teman semua yang pengen tahu kayak gitu der ya, cara prospek agama. Nanti yang prospek itu dapat uang. Gitu, agama itu jadikan cuan. Kayak Walid, anggar Walid kan nafsu ya, anggar ngenek uang. Oke der, sekian dan terima kasih. Wow, oke, itulah cerita dari Kak Hussein. Kelihatan bahagia banget ya ditawarin ya. Oke, I see about that. Kemudian ada juga Kak Tio, di mana untuk Kak Tio sendiri itu menghimbau untuk berhati-hati karena maraknya oknum-oknum seperti ini yang banyak menargetkan orang asing. Seperti dirinya, Tio bahkan menunjukkan mereka itu kayak ngetok pintu tempat tinggalnya. Oh my god, creepy banget ya guys. Dan video dari Kak Tio seperti ini coba kita simak bersama-sama. Ditawarin pindah agama di Korea. Guys, aku mau cerita tadi kayak ada kejadian yang kurang mengenakan. Hati-hati buat kalian yang tinggal di Korea. Kayak sekarang tuh banyak banget kayak penyebar agama yang gak jelas kayak gitu. Itu kan dilakukan orang-orang Korea. Dan targetnya biasanya kayak orang asing yang kayak aku. Terus tadi barusan ada yang ngetok-ngetok di kamar aku. Dan aku gak ada janji apapun sama teman-teman aku. Biasanya kalau aku ada janji sama teman pasti aku tahu kan itu pasti temen aku. Tapi hari ini kebetulan emang gak ada janji sama siapapun. Terus kayak ada tiba-tiba yang ngetok pintu. Dan aku kayak curiga itu pasti kayak orang yang gak jelas kayak gitu. Dan ternyata emang bener. Aku di luar tadi mengintip ada orang-orang Korea yang kayak ya kayak gitu, nyebar-nyebar kayak agama yang kayak gitu. Pokoknya hati-hati aja kalau kalian tidak ada janji sama teman atau sama siapapun. Kalau dia ngetok-ngetok kamar, tolong hati-hati. Karena biasanya kalau orang kayak gitu akan terus-terusan datang dan kayak terus tanya-tanya kayak gitu. Jadi buat kalian yang di Korea hati-hati ya. Buat kalian yang pernah ngerasain kejadian kayak gitu, coba tulis di kolom komentar. Intinya adalah mesti hati-hati, jangan sembarangan buka pintu gitu kan. Dicek dulu siapa yang ngetok-ngetok gitu. Takutnya yang ngetok-ngetok pintu kalian adalah oknum-oknum seperti itu. Kemudian ada juga Kak Marinanda nih guys yang ngungkapin bagaimana dia bahkan disamperin secara bergerombol oleh oknum-oknum untuk ditawari masuk. Bahkan sampai dibawain formulir juga loh. Waduh. Adapun cerita dari Kak Marinanda seperti ini. Guys, jadi kan aku lagi di Korea ya, dan barusan banget aku ditawarin masuk agama lagi. Waktu aku tinggal di Seoul, aku tuh gak terlalu banyak ditawarin kayak gitu. Tapi waktu dulu aku tinggal di Jeonju, sering banget. Nah, biasanya kalau ditawarin agama, aku tuh selalu banget ngomong bahasa asing dan bilang kalau sorry gak bisa bahasa Korea gitu kan. Tapi tadi aku lupa, aku bilang maaf gak bisa bahasa Korea, tapi aku ngomongnya pakai bahasa Korea, jadi kayak kocak banget. Jadinya ngobrol dulu kan emang salah nih, harusnya emang bener-bener pakai bahasa Indonesia aja gitu. BTW tadi tuh ibunya tuh datangnya keroyokan ya, nggak cuma satu orang, dan mereka tuh langsung bawa formulir gitu. Kalau jadi aku, kalian kira-kira bakal ngapain guys? Langsung lari, langsung kabur, run besti. Karena takutnya nanti kita kayak kehipnotis gitu loh guys. Tiba-tiba ngisi formulir aja gitu. Jadi daripada kita tanggepin, kayaknya kalau aku jadi kakaknya langsung run aja. Langsung kabur. Kemudian ada juga Kak Aulia nih guys yang dapetin undangan dari sekte agama berkedok ajaran agama yang bener, namun padahal tidak seperti itu. Siang-siang pulang dan langsung ngecek mailbox dan ternyata aku dapet undangan dari sekte agama di sini dan mereka tuh biasanya berkedok ajaran agama yang benar, padahal mereka itu ngajakin untuk ke sekte yang tidak benar dan mereka ngaku-ngaku jadi teman. Ih, serem. Serem banget ya guys, ngaku-ngaku jadi temen loh.
Anyway, disclaimer yang menjadi kekhawatiran di sini adalah tentang potensi atau dugaan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam ajaran yang tidak benar, seperti yang diungkapkan oleh Kak Husein dan juga Kak Aulia tadi. Selain itu, menurutku ya guys, ngajakin orang untuk masuk ke dalam sebuah agama atau ajaran tertentu terkesan disrespectful, apalagi sampai memaksa dan juga mengunjungi kediaman dari seseorang. Itu cukup creepy sih ya kalau menurut aku. Dan kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Antara komen ya guys di kolom komentar. Alright teman-teman, cukup sekian aja ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada misinformation, mohon koreksi. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang lagi berusaha untuk nurunin berat badan, mungkin kalian bisa cobain pakai diet dari Nutrifarm, yang mana pakai diet ini terdiri dari ada sari buah lemon, terus ada juga cuka apelnya yang sama-sama berukuran 500 ml, dan kalian nanti bakal dapetin chia seed yang beratnya itu adalah 70 gram. Aku sendiri minum ini rutin pagi hari guys sebelum makan. Kalau aku sih minumnya kayak gini teman-teman. Aku siapin dulu air hangat 250-300 ml, baru deh habis itu campurin ini 2 sendok, ini 2 sendok teh juga, dan aku juga tambahin chia seednya. So far selama aku rutin minum ini, BAB itu benar-benar lancar banget guys. Dan untuk informasi tambahan, ternyata untuk cuka apelnya juga lumayan bagus loh untuk wajah. Ini juga katanya bisa dijadikan sebagai toner alami. Apalagi buat teman-teman yang memiliki permasalahan wajah yang berjerawat, cobain ya guys cuka apel. Dan mau kalian yang mungkin tertarik untuk cobain juga, nanti bisa langsung mampir ke tap produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.